Sampai pada suatu saat si Yuda ini pernah ingin pinjam uang senilai sebesar 1 juta rupiah pada si Chandra. Si Yuda ini dengan penampilan pucat dan mata merah, serta terdapat bau alkohol yang menyengat dari Yuda ini. Di situ Chandra dibuat terkejut dan bingung juga, karena waktu Chandra sampai ada beberapa orang yang mengerumuni rumah Yuda. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Nah, untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian ketika sedang scroll-scroll YouTube mungkin dan tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa langsung subscribe ke channel kami untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami. Nah, selain itu kami infokan bahwa kami ini tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, di cerita yang akan saya bawakan kali ini masih berasal dari salah satu subscriber kami, tentu saja yaitu Chandra. Chandra di sini akan menceritakan pengalaman misterinya yang dialami bukan oleh dia sendiri, jadi melainkan temannya yang mengalami kejadian horor. Namun Chandra ini menyaksikan sendiri apa yang terjadi kepada temannya. Saja ya mudah temannya Chandra ini sebagai Yuda. Ini diceritakan bahwa Yuda adalah teman sekampung dari Chandra dan teman main dari masa kecil. Peristiwa ini terjadi ketika Chandra dan Yuda ini sudah sama-sama memasuki dunia kerja. Pada awalnya Chandra ini bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Sementara Yuda ini diceritakan dia ini pekerjaannya serabutan. Chandra juga bercerita bahwa Yuda ini pernah mengontak Chandra untuk meminjam sejumlah uang. Nah, awal-awal ya Chandra ini masih merasa normal-normal saja, karena Chandra ini juga tahu bahwa kondisi Yuda ini kerjanya masih serabutan dan masih kesusahan ekonominya. Ketika Yuda ini meminjam uang, Chandra ini selalu memberinya. Namun sebenarnya selain memberi, Chandra ini juga sempat menanyakan sebenarnya untuk apa uang yang dipinjam Yuda ini. Yuda ini selalu beralasan bahwa uangnya itu untuk tambahan biaya hidupnya, karena penghasilannya dari kerja serabutan dibilang masih kurang untuk biaya hidup sehari-hari. Namun suatu ketika tiba-tiba Chandra ini merasa curiga, karena semakin lama Yuda ini semakin sering meminjam uang kepada Chandra, dan nominal yang dipinjam ini juga semakin banyak, hingga sampai pada suatu saat si Yuda ini pernah ingin pinjam uang senilai sebesar 1 juta rupiah pada si Chandra. Otomatis Chandra pun langsung curiga kepada Yuda dan berniat menemui Yuda di
rumahnya untuk menanyakan sebenarnya alasan apa dia itu meminjam uang sebesar itu. Namun karena setiap ditanya, setiap dikontak melalui HP, Yuda ini selalu seperti mengelak, seperti beralasan bahwa dia sedang tidak bisa dikunjungi. Selang waktu berlalu, Yuda dan Chandra ini sudah lama tidak kontak-kontakan lagi. Yuda sudah lama tidak mengontak Chandra di kelas kali ini. Karena Chandra ini penasaran apa yang terjadi, Chandra ini iseng. Nah, langsung berkunjung ke rumahnya Yuda. Dengan alamat yang sudah lama, Chandra ini berharap rumah Yuda ini masih rumah yang sama yang dulu dia tahu. Nah, singkat cerita, tibalah hari di mana Chandra ini mempunyai waktu luang dan bertujuan untuk menemui Yuda di rumahnya. Namun Chandra ini sengaja tidak mengabari Yuda terlebih dahulu. Dan sekitar 30 menit berlalu. Tibalah Chandra ini di tempatnya Yuda. Chandra langsung mengetuk rumah Yuda. Tunggu, tidak lama kemudian tiba-tiba ada orang yang membuka pintu. Benar saja itu adalah Yuda. Betapa terkejutnya Yuda ketika yang ada di depan rumahnya itu adalah Chandra. Namun ternyata tidak hanya Yuda sendiri yang kaget, Chandra pun juga terkejut. Karena Chandra melihat kondisi Yuda. Kondisi Yuda ini dengan penampilan pucat dan mata merah, serta terdapat bau alkohol yang menyengat dari Yuda ini. Chandra pun langsung menanyai kondisinya. Yud, mana kamu? Kamu berantakan sekali. Yuda pun tidak menjawab pertanyaan Chandra tadi dan malah mengusir Chandra. Kamu ngapain ke sini? Ini kamu pulang saja kan? Singkat cerita ini ya terjadi sedikit perdebatan antara Chandra dan Yuda ini di depan rumah. Hingga pada akhirnya Chandra ini memilih menyerah karena sudah lama berdebat ini dia tetap tidak diperbolehkan masuk dan memilih untuk ya pulang saja ke rumah. Nah, ketika Chandra ini mau menaiki motornya, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Chandra. Mas, siapanya Yuda? Ditanya gitu, Chandra pun menjawab, saya temannya. Kenapa Pak? Dan bapak-bapak ini tadi yang menegur Chandra ketika ingin naik motor tadi berkata, gini Mas, sebenarnya saya juga curiga sama Yuda. Dan Chandra itu terheran, bapak-bapak ini bisa sampai ngomong seperti itu. Dan Chandra ini bertanya, namanya curiga kenapa Pak? Nah, tanya gitu bapak ini mulai menjelaskan. Jadi begini Mas, saya perhatikan Mas Yuda ini jarang keluar rumah. Dan sepertinya dia juga tidak pernah bekerja. Dan juga setahu saya Mas Yuda ini sering mabuk-mabukan. Ketika saya ketemu Mas Yuda ini di warung, dia juga sedang main judi online. Bahkan pernah Mas Yuda ini membawa cewek pulang ke rumah yang pastinya itu bukan istrinya. Nah, selain itu Mas Yuda ini sering beli-beli barang, sudah banyak sekali yang datang ke rumah. Jadi saya ngira Mas Yuda ini pasti dapat uangnya dengan cara yang tidak halal, mungkin bisa dari pesugihan atau ngepet. Itu tadi penjelasan bapak. Nah, mendengar penjelasan bapak itu Chandra pun pasti tidak percaya. Nah, itu seperti Chandra itu mendengar itu seperti ya tetangga yang sirik saja. Maka
Chandra pun tidak menganggap serius omongan bapak itu tadi. Chandra pun cuma mengira bapak itu ngomong ngawur. Nah, sebelumnya mohon maaf ya sobat semua, tadi ada gangguan teknis sedikit. Saya lanjutkan ceritanya tadi dari bapak-bapak yang menjelaskan kondisi Yuda tadi. Nah, mendengar penjelasan si bapak-bapak tadi, tentunya Chandra ini pun tidak percaya. Ya, Chandra ini hanya menganggap pasti bahwa ini cuma tetangga yang sirik saja, karena mungkin Yuda punya pekerjaan yang punya lalu tetangga itu sirik, lalu gosip-gosip yang tidak benar. Dan Chandra ini tahu betul bahwa temannya ini ya nggak mungkin melakukan perbuatan yang menyimpang seperti itu. Mendengar cerita bapak tadi, Chandra ini pun hanya mengangguk dan kemudian cepat-cepat berpamitan dengan bapak itu karena segera ingin pulang. Setelah kejadian itu, Chandra ini bercerita bahwa dia sudah tidak pernah lagi kontak dengan Yuda. Hingga lama sekali dia tidak kontak dengan Yuda. Dan Yuda pun juga sama, tidak pernah lagi menghubungi Chandra ini. Hingga sekitar tahun. Namun setelah setahun berlalu, entah mengapa Chandra ini bercerita bahwa tiba-tiba teringat dengan temannya ini, dengan si Yuda ini. Bagaimana kabarnya sekarang? Mungkin sudah lebih baik daripada pertama Chandra ini menemui. Nah, karena itu, karena rasa penasaran ini ke temannya ini, ke Yuda, Chandra ini berniat untuk berkunjung lagi ke rumah Yuda. Nah, berangkatlah Chandra ini dari rumahnya menuju ke rumah Yuda. Setelah beberapa saat, Chandra sampai di daerah sekitar rumah Yuda. Di situ Chandra dibuat terkejut dan bingung juga, karena waktu Chandra sampai ada beberapa orang yang mengerumuni rumah Yuda. Langsung saja Chandra ini menghampiri orang-orang tersebut yang sedang berkumpul ini, lalu menanyakan, "Pak, maaf, ada apa ini kok ramai-ramai?" Kemudian ada salah satu bapak-bapak di situ berkata, "Mas ini kenal dengan Mas Yuda?" Belum sempat Chandra ini menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi, tiba-tiba ada yang menyela, "Loh, Mas ini temannya Mas Yuda yang waktu itu kan?" Ternyata yang menyela Mas Chandra tadi itu adalah bapak-bapak yang waktu dulu pernah bertemu Chandra ketika waktu Chandra ini mengunjungi Yuda waktu pertama kalinya. "Ya Pak, saya dulu pernah datang ke sini. Ini ada apa ya Pak?" Untuk memudahkan cerita, sebut saja nama bapak ini, nama ya bapak yang menyela Mas Chandra tadi, Pak Sardi. Pak Sardi pun menyuruh Chandra untuk duduk sebentar, sambil Pak Sardi ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu Sardi pun menjelaskan bahwa Yuda ini sebenarnya meninggal, bahkan baru saja meninggal belum lama, sekitar 1 jam sebelum Mas Chandra ini sampai ke rumah Yuda. Dan mendengar hal itu pun Chandra ini langsung kaget, karena setahun yang lalu dia ini menemui Yuda. Dan memang waktu itu kondisinya kurang baik, tidak baik-baik saja. Namun Chandra ini tidak menyangka bahwa si Yuda ini akan pergi begitu cepat. Dan di tengah kebingungannya dan kekagetannya, si Chandra ini pun bertanya,
kalau boleh tahu meninggalnya ini karena apa ya Pak? Dan Pak Sardi pun menjelaskan. Dan Chandra ini bercerita bahwa penjelasan Pak Sardi ini menambah Chandra semakin tidak percaya. Jadi Mas, Pak Sardi mulai menjelaskan. Sebenarnya kondisi Yuda ini sudah mulai aneh sekitar beberapa hari yang lalu. Yuda terdengar seperti teriak-teriak sakitan, seperti orang kesurupan. Pernah ada beberapa warga yang mencoba untuk bertamu dan membantunya, namun alih-alih membuka pintu, justru Yuda ini berteriak tidak jelas. Sehingga para warga ini takut dan akhirnya pulang. Itu kondisi Yuda itu terjadi selama beberapa hari. Puncaknya adalah kemarin. Teriakan Yuda ini kemarin sangat keras, sehingga mengganggu warga yang ada di sekitar. Karena warga terganggu dan juga khawatir, mereka mencari Pak Ustadz dan Pak RT untuk dibawa ke rumahnya si Yuda. Setelah itu, ya kan, pintu rumah Yuda ini dibuka paksa oleh warga. Itu para warga itu termasuk saya, termasuk Pak Sardi, kaget melihat isi rumah Yuda yang sangat berantakan. Selain itu baunya juga sangat busuk. Dan Pak Sardi pun melihat Chandra yang seperti tidak percaya, bertanya kepada Chandra, masih ingin saya lanjutkan ya? Karena ekspresi Chandra tidak percaya, Sardi menanya seperti itu, namun Chandra tetap menyuruh Pak Sardi ini untuk melanjutkan ceritanya, karena Chandra pun juga penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada temannya ini. Dan Pak Sardi pun lanjut bercerita. Kami melihat Yuda ini menggeram sambil matanya melotot melihat ke tempat atas. Posisi dia terduduk dengan kepala yang menengadah ke atas. Saya dan para warga itu diminta Pak RT untuk memegang Yuda yang saat itu sedang tegang-tegang dan memerintahkannya untuk memindahkan ke bawah. Jadi kami disuruh memindahkan ke bawah atau ke lantai untuk dibaring. Nah disitulah si Yuda ini memberontak dan meronta-ronta. Sungguh tenaganya terasa sangat kuat sekali, sehingga para warga ini sampai kelelahan menahan Mas Yuda ini. Dan Pak Sardi pun masih saya tidak tahu berapa lama, mungkin adalah kurang lebih 1 jam kami menenangkan Mas Yuda ini. Sambil Pak Ustadz ini juga membaca doa-doa, para warga yang menahan Yuda ini Yuda semakin dikatakan disuruh semakin memberontak, hingga pada akhirnya Yuda ini bisa tenang dan matanya yang sejak tadi melotot, yang seperti tidak berkedip dari tadi, sekarang bisa berkedip. Nah sejak waktu itu Mas Yuda ini dikatakan dibangunkan ini tidak bangun-bangun, hingga akhirnya dia meninggal pukul 4 sore hari. Nah, mendengar cerita dari Pak Sardi, Chandra ini bercerita ini masih tidak terima. Chandra ini masih tidak terima di situ. Dan apa yang terjadi dengan temannya ini? Chandra berniat ingin kembali ke dalam rumah temannya ini untuk melihat lagi kondisi Yuda untuk yang terakhir kali. Namun ternyata Chandra ini masih lemah dan para warga pun masih ramai di depan rumah Yuda.
Kemudian Chandra pun bertanya kepada Pak, lalu Pak, kalau begitu apa Bapak ingat waktu semasa Yuda sebelum sakit, sebelum teriak-teriak itu, apa saja yang dia lakukan Pak? Tadi pun menjelaskan, sebenarnya setelah diusut, Mas Yuda ini ternyata melakukan hal-hal yang kurang. Tadi menceritakan, Mas kan sudah pernah saya bilang kalau Yuda ini suka main online. Artinya Yuda ini melakukan pinjaman online yang akhirnya membuat Yuda ini terlilit hutang. Sehingga untuk melunasi hutangnya ini, Mas Yuda ini melakukan pesugihan. Nah, belum selesai Pak Sardi ini menceritakan ceritanya ini, tiba-tiba Yuda memotong pesugihan. Kenapa Bapak bisa yakin bahwa Yuda itu melakukan pesugihan? Dan Pak Sardi menjawab, sebenarnya saya ini juga tidak yakin Mas kalau itu pesugihan. Namun waktu kami itu masuk ke rumahnya Mas Yuda, ada beberapa warga menemukan sebuah ruangan yang aneh karena di dalamnya terdapat seperti bunga-bunga sesaji, kotak hitam yang ada gambar aneh seperti gambar ular, dan ruangan itu ruangnya sangat kecil dan sempit serta gelap, bahkan kelihatannya memang seperti sengaja tidak dipasangi lampu. Saya rasa pesugihan itu untuk menutup hutang-hutangnya Mas Yuda. Nah, dengar cerita Pak Sardi tadi, Chandra masih merasa sedih. Kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada temannya? Nah, setelah itu singkat cerita, Chandra pun mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Yuda. Chandra pun melihat Yuda yang sudah kabur. Dan benar saja, Chandra juga melihat ruangan yang dibilang Pak Sardi tadi, yang seperti ruangan pesugihan ini. Nah, setelah itu singkat cerita, proses pemakaman pun dilakukan. Chandra mengakhiri proses pemakamannya, darah, Chandra pun pulang. Artinya di dalam tubuhnya itu Chandra masih mendoakan semoga di Mas Yuda ini diterima amal ibadahnya, walaupun semasa hidupnya sempat berbuat yang tidak baik. Nah, berarti lagi-lagi cerita dari salah satu subscriber yang mungkin ada temanya dengan, dan yang mungkin kalian juga banyak di sini yang mengalami teman-teman yang melakukan seperti itu mungkin, atau mungkin tetangga kalian juga. Kalian yang ingin berbagi cerita juga bisa mengirimkan cerita kalian ke kami melalui DM Instagram dan TikTok, ke lewat email yang sudah kami taruh di deskripsi tentunya. Dan untuk kalian yang menyukai cerita di video kali ini, kalian bisa like, dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang nonton kami sampai akhir, sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.